Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas Patch Note 1.5.16 original server. Yang pertama di sini ada hero baru, Brody Lone Star akan hadir pada tanggal 16 Oktober di original server. Berarti Benedettanya diundur lagi guys ya. Berikutnya ada Alice, pasifnya di buff. Yang sebelumnya setelah mengumpulkan 25 Blood Orb, dia bisa meningkatkan 10% Magical Lifesteal, diubah menjadi mendapatkan 15% Shield dan HP Restoration. Kemudian ada efek baru, setiap Blood Orb yang dia kumpulkan akan memulihkan 50 mana untuk dirinya. Kemudian skill satunya di nerf, dimana damage-nya turun dari 300 sampai 650 plus 180% Magic Power menjadi 400 sampai 600 plus 120% Magic Power. Cooldownnya juga naik dari 4 detik menjadi 5 detik. Tetapi penggunaan mananya lebih hemat dari 90 sampai 140 menjadi 50 sampai 75. Dan ada efek baru, jadi setiap penggunaan pertama kalian bisa melihat lokasi bloodstreamnya dengan menahan icon skill 1 tersebut. Skill 2-nya di buff, penggunaan mananya lebih hemat sekarang dari 90 sampai 115 menjadi 50 sampai 75 saja. Ultimate-nya di adjust, di mana cooldown-nya dihapus sekarang dan menggunakan mana secara terus-menerus ketika skill digunakan. Penggunaan mananya naik dari 50 menjadi 60 sampai 100, berarti lebih boros di sini. Kemudian damage-nya juga turun di sini dari 160 sampai 220 plus 70% magic power menjadi 120 sampai 180 plus 50% magic power. HP restoration-nya juga turun dari 80 sampai 120 plus 30% magic power menjadi 80 sampai 100 plus 20% magic power. Nah, jadi inilah dia Alice yang baru guys di original server. Apakah Alice yang baru ini bakalan lebih worth it atau enggak? Silahkan berikan komentar kalian di bawah guys. Oke, berikutnya di sini ada Tick Rail di mana skill satunya diubah guys ya. Jadi Tick Rail menghantarkan tanah, memberikan damage hingga 3 kali kepada semua lawan di area berbentuk kipas dan menyebabkan efek slow kepada mereka sesuai dengan jarak di antara target dan dirinya, serta mengurangi damage dari setiap serangan. Jadi teman-teman sekarang bisa menggunakan combo skill 1 dan skill 2 agar bisa memberikan damage secara berkali-kali kepada musuh guys ya. Kemudian ultimate-nya juga ada efek baru, jadi sekarang kalian dapat menggunakan flicker saat skill digunakan untuk berpindah lokasi. Selanjutnya di sini ada Yuzong, di skill satunya di nerf, cooldownnya naik dari 5,5 sampai 4 detik menjadi 7 sampai 5,5 detik. Skill 2-nya juga di nerf, cooldownnya juga naik dari 10,6 sampai 8,5 detik menjadi 12 sampai 10,5 detik. Kemudian ultimate-nya juga di nerf, cooldownnya naik juga dari 65 detik menjadi 85 sampai 65 detik. Berikutnya ada Atlas, pasifnya di nerf, physical defense-nya turun dari 45 sampai 80 menjadi 25 sampai 60. Skill 2-nya juga di nerf, cooldown-nya naik dari 12 sampai 8 detik menjadi 15 sampai 10 detik. Selanjutnya ada Vale, pasifnya di buff, jadi perolehan movement speed dari setiap stack-nya naik dari 5 menjadi 8. Batas stack-nya turun dari 12 menjadi 10. Skill 1 di mode skater-nya di buff, cooldown-nya turun dari 5 detik menjadi 4 detik. Skill 2 cooldown-nya turun dari 9 sampai 7,5 detik menjadi 8,5 detik di semua level. Skill 2 di mode fix-nya di buff, base damage dari damage secara terus-menerus naik dari 90 sampai 215 menjadi 150 sampai 225. Skill 2 di mode control di nerf sedikit, durasi efek airborne-nya turun dari 1,1 detik menjadi 1 detik saja. Berikutnya ada Chang'e, skill satunya di nerf, efek slow dasarnya turun dari 40% menjadi 20% saja. Efek slow maksimumnya juga turun dari 75% menjadi 40%. Base damage-nya juga turun
dari 340 sampai 540 menjadi 300 sampai 500. Skill 2-nya di adjust, base damage dari basic attack Crescent Moon-nya naik dari 0 menjadi 20, tetapi bonus magic power-nya turun dari 30% menjadi 25%. Selanjutnya ada Aurora, skill satunya di buff, base damage-nya naik dari 300 sampai 600 menjadi 400 sampai 600. Skill 2-nya di nerf, base damage-nya turun dari 530 sampai 830 menjadi 450 sampai 750. Bonus magic power-nya juga turun dari 180% menjadi 160%. Selanjutnya ada Kadita, skill satunya di adjust, di mana base damage-nya disesuaikan dari 265 sampai 490 menjadi 300 saja. Kemudian damage reduction-nya turun dari 70% menjadi 50%. Berikutnya ada Granger, skill satunya di buff, base damage-nya naik dari 30 sampai 180 menjadi 45 sampai 195. Selanjutnya ada Sylvana, skill 2-nya di buff, bonus magic power untuk setiap serangannya naik dari 35% menjadi 45%. Damage kepada minionnya turun dari 75% menjadi 50%. Ultimate-nya di adjust, perolehan magic lifesteal-nya berubah dari 100% menjadi 80% sampai 120%. Selanjutnya ada Uranus, ultimate-nya di nerf, cooldown-nya naik dari 36 sampai 28 detik menjadi 42 sampai 36 detik. Selanjutnya ada Balmond, skill 2-nya di nerf. Sekarang peningkatan damage setelah memberikan damage kepada lawan tidak bekerja pada minion. Pasifnya di buff, HP restoration dari mengeliminasi minion dan creep naik dari 5% menjadi 7%. Selanjutnya ada Martis, skill satunya di buff, base damage-nya naik dari 340 sampai 540 menjadi 350 sampai 650. Skill 2-nya di nerf, hanya memberikan 75% damage kepada minion. Kemudian ultimate-nya di buff, terjadi pengurangan kecepatan, pengurangan perolehan movement speed setelah mengeliminasi target secara signifikan. Berikutnya ada Terizla, pasifnya di buff. Jadi setiap 2,5% HP yang hilang dikonversi menjadi 1% damage reduction hingga 35% diubah menjadi setiap 2% HP yang hilang dikonversi menjadi 1% damage reduction hingga 45%. Skill 2-nya di adjust, cooldown-nya berubah dari 7 detik menjadi 7 sampai 5,5 detik. Dan punya efek baru, hanya memberikan 50% damage kepada minion. Berikutnya ada Freya, skill 2-nya di nerf, damage yang diberikan oleh penggunaan keempatnya turun dari 150% menjadi 120%. Selanjutnya ada Xbox, skill satunya di nerf. Sekarang hanya memberikan 75% damage kepada minion ketika dia masih mengenakan Viara Armor. Selanjutnya ada Direct, skill satunya di nerf. Sekarang hanya memberikan 75% damage kepada minion. Kemudian ada Esmeralda, terjadi perbaikan permasalahan batas shield-nya. Kemudian ada Badang, terjadi perbaikan masalah lokasi rintangan dari skill 2-nya. Dan memperbaiki masalah di mana area efek sebenarnya dari ultimate berbeda dengan indikatornya. Selanjutnya ada Selena, terjadi perbaikan masalah di mana skill 2-nya tidak dapat menembus rintangan pada beberapa kasus tertentu. Berikutnya ada Link, terjadi perbaikan masalah efek visual dari ultimate-nya. Dan ada Franco, terjadi perbaikan durasi crowd control yang salah pada beberapa kasus tertentu. Selanjutnya ada Popol dan Kupa, terjadi perbaikan masalah di mana Popol tidak dapat membangkitkan Kupa pada beberapa kasus tertentu. Yang terakhir ada Gatot Kaca, terjadi pengoptimalan performa kamera dari ultimate-nya. Oke, kemudian di bagian battlefield di sini, di lane dalam 7 wave pertama, siege minion di setiap lane memiliki efek khusus. Jadi siege minion di Turtle Lane itu bisa memberikan tambahan 50% XP, sedangkan yang berada di non-Turtle Lane memberikan 50%
gold tambahan. Dari wave ke-8, semua siege minion berhenti memberikan efek tersebut. Berikutnya ada outer turret di sini. Turret pertama pada setiap lane, HP-nya naik ya dari 4000 menjadi 4500. Kemudian sebelumnya yang memberikan 50% damage reduction dalam 180 detik pertama diganti menjadi shield yang menyerap 4500 damage dalam 210 detik pertama. Shield ini bisa memberikan 60% range damage reduction dan 30% melee damage reduction. Kemudian bonus goldnya juga akan diberikan kepada hero lawan di sekitar berdasarkan damage yang diberikan kepada shield. Kalian bisa memperoleh 0,8 gold untuk setiap 10 damage kepada shield. Ini ada inner turret, turret kedua pada setiap lane. Physical dan magical defense-nya turun dari 40 menjadi 20 saja, tetapi HP-nya naik dari 4600 menjadi 5500. Kemudian bonus gold team dari menghancurkan inner turret-nya turun dari 120 gold menjadi 100 gold saja. Bonus gold team dari menghancurkan base turret-nya turun dari 160 menjadi 150 gold. Dan bonus gold dari mengeliminasi lawan turun dari 80 menjadi 60. Bonus gold maksimum dalam satu pertandingannya turun dari 400 menjadi 300 saja. Kemudian di sini bonus gold dari tim mengeliminasi lawan dengan gold yang lebih tinggi meningkat sebesar 50%, tetapi hanya bekerja ketika gold tim tertinggal sebanyak 2000. Kemudian di sini sedikit meningkatkan perolehan XP di mid dan late game. Dan paling sedikit 30 XP dan 50 gold akan diberikan dari mengeliminasi hero lawan beberapa kali secara terus-menerus. Berikutnya menambahkan beberapa efek khusus ke Imperial Sanctuary untuk grafik ultra. Jadi di menit pertama teman-teman bisa lihat ada burung-burung di dekat core ward. Dan jika teman-teman melewati sungai, itu bakalan ada kodok lompat-lompat guys. Kemudian ketika teman-teman memasuki semak-semak, maka semak-semak tersebut akan bergoyang sesuai dengan tabrakan kita, tetapi hanya bisa dilihat oleh diri sendiri. Kita tidak bisa melihat tabrakan semak-semak dari musuh maupun teman kita sendiri. Oke, berikutnya terjadi penyesuaian equipment jungle. Jadi sekarang spell Retribution diperlukan untuk membeli item equipment jungle. Kemudian menambahkan efek baru pada semua item equipment jungle, mengurangi perolehan XP dari minion sebesar 40% selama 3 menit pertama pertandingan. Dan di sini ada Hunter Knife, terjadi peningkatan damage kepada creep-nya naik dari 20% menjadi 30%, dan perolehan XP tambahan dari creep-nya juga naik dari 15% menjadi 25%. Kemudian ada Crossroad, Villager X, Nimble Blade, terjadi peningkatan damage kepada creep-nya naik dari 35% menjadi 40%. Raptor Machete, pasif unik breakout-nya, pasif attack berikutnya bisa mengurangi physical defense dari target sebanyak 10 dan menyebabkan efek slow kepada target sebesar 30% selama 1,5 detik, yang sebelumnya memberikan damage tambahan dan menyebabkan efek slow kepada target selama 1 detik. Kemudian ada Queen's Wings di pasif unik Demonize-nya, terjadi pengoptimalan efek visualnya. Dan ada Ancient Talisman, pasif unik mana spring-nya, sekarang mana restoration dalam 10 detik naik dari 12% menjadi 15%. Selanjutnya untuk Athena Shield, pasif unik shield-nya sekarang dapat diaktifkan saat menerima magic damage, mengurangi magic damage yang diterima sebesar 25% selama 5 detik, dan Anda dapat mengaktifkan efek ini kembali hanya setelah meninggalkan pertarungan selama 10 detik. Jadi Athena Shield yang sekarang itu tidak lagi memberikan shield ya atau darah putih kepada kita guys. Kemudian ada Anti-Cuirass, pasif unik Deternya sekarang tidak mengurangi magic power dari lawan, tetapi mengurangi physical attack dari lawan sebesar 10%, yang sebelumnya adalah 6%. Dan ada Dreadnought Armor, pasif unik Deternya juga sama ya, tidak mengurangi magic power dari lawan, tetapi mengurangi physical attack dari lawan sebesar 6%, yang sebelumnya adalah 4%. Kemudian di bagian spell, base damage dari Retribution-nya
naik dari 600 sampai 1440 menjadi 600 sampai 1720. Kemudian di mode rank, Season 17 akan berakhir di original server pada tanggal 25 September. Jadi buat teman-teman yang sudah di rank master ke atas akan menerima skin Cyclops Zombie Bambino. Oke, berikutnya di sini ada sistem laning baru di Mobile Legends guys ya. Jadi terjadi pengoptimalan pemilihan dan rekomendasi lane pada interface pemilihan hero. Nah, jadi di sini terbagi 5 lane guys ya. Ada Gold Lane, Mid Lane, Roam, Jungle, dan XP Lane. Nah, pertama di Gold Lane itu merupakan side lane yang jauh dari lokasi di mana turtle pertama kali spawn. Dan pada umumnya, marksman yang akan mengambil posisi ini, mereka bisa relatif lemah di early game, namun dapat mengakumulasi item equipment lebih cepat dengan mengeliminasi siege minion yang memberikan gold tambahan yang dapat menyediakan tim mereka dengan damage yang lebih besar secara terus-menerus di late game. Jadi sekarang marksman lebih direkomendasikan untuk gold lane supaya item kita lebih cepat jadi dan damage kita lebih sakit ketika sudah masuk ke late game guys ya. Kemudian di mid lane pada umumnya mage akan mengambil posisi ini. Setelah mencapai level tertentu, mereka dapat memberikan AoE damage yang besar untuk membersihkan lane dengan efektif. Dan kami merekomendasikan Anda untuk memanfaatkan turret untuk melakukan farm di early game dan bersiap untuk membantu dan melakukan roam di mid game. Nah, jadi sekarang mid lanernya lebih cocok untuk hero-hero mage guys ya. Selanjutnya untuk roam, pada umumnya support atau tank akan mengambil posisi ini. Mereka memiliki kemampuan bertarung dan partisipasi team fight yang kuat di early game tanpa bergantung pada equipment. Dan direkomendasikan untuk membeli equipment ROM dan mengikuti teman satu tim di early game untuk memperoleh gold dan XP tambahan. Berikutnya di bagian jungle, pada umumnya assassin yang akan mengambil posisi ini. Mereka memiliki mobilitas dan burst yang tinggi kepada satu target di early game. Mereka dapat meningkatkan level dengan cepat dengan mengeliminasi creep dan mencari peluang untuk mengeliminasi lawan dengan bekerja sama dengan teman satu tim. Dan direkomendasikan untuk membeli item equipment jungle untuk memperoleh bonus dari mengeliminasi creep. Nah, jadi ini alasannya kenapa sekarang item jungle itu tidak bisa dibeli tanpa retribution guys ya. Karena Muntun ingin yang bisa membeli item jungle ini hanya untuk assassin yang pakai retribution dan mereka harus fokus untuk ngefarming semua hutan yang ada. Dan untuk bonus XP dan gold yang diperoleh dari mengeliminasi creep menggunakan retribution itu juga naik, sehingga bisa membuat para assassin itu bisa lebih cepat jadi di mid game maupun di late game guys ya. Kemudian berikutnya di XP lane, side lane yang dekat lokasi di mana turtle pertama spawn. Jadi lokasi XP lane itu selalu berada di mana turtle spawn guys ya. Jadi bisa di atas, bisa di bawah, dia bisa berpindah-pindah guys. Kemudian pada umumnya fighter atau tank yang akan mengambil posisi ini. Mereka dapat bertarung dan menahan damage serta meningkatkan level dengan cepat dengan mengeliminasi siege minion yang memberikan XP tambahan. Di early game, mereka dapat berkontribusi besar dalam mengganggu atau membantu mengeliminasi turtle pertama. Nah, jadi di XP lane ini kalian bisa memperoleh XP yang lebih banyak sehingga level kita lebih cepat jadi dan kita bisa mengeliminasi turtle dengan gampang guys ya.